Pembagian ruang maya. Kemajuan dramatis dalam komputer dan telekomunikasi, teknologi seperti internet, realitas maya, kartu pintar atau aplikasi multimedia semakin dianggap mengantarkan yang baru bentuk masyarakat atau masyarakat informasi. Cyberspace device secara kritis mempertimbangkan hubungan kompleks antara perubahan teknologi pengaruhnya terhadap perpecahan sosial, konsekuensinya untuk aksi sosial dan strategi yang muncul untuk inklusi sosial di informasi usia. Perkembangan masyarakat informasi sepertinya tidak akan terjadi ditandai dengan kemajuan teknologi linear, melainkan melalui kekuatan sosial yang sering bersaing dalam inovasi, keunggulan kompetitif, agen manusia, dan perlawanan sosial, di mana manfaatik menyebar secara tidak merata dan kerugian berkonsentrasi secara khusus. Tampaknya tidak masuk akal untuk menganggap bahwa kesenjangan dunia maya akan menjadi signifikan di fitur dialog politik di tahun-tahun awal milenium baru. Cyberspace sebagai perkotaan baru. Sifat dari ranah publik kota jelas bervariasi di seluruh dunia. Kami percaya bahwa kekuatan umum ada menuju perkotaan fragmentasi di mana gagasan tradisional tentang ranah publik universal menjadi semakin bermasalah. Konteks seperti itu telah mendorong berbagai macam perdebatan muncul seputar potensi digital jaringan komputer untuk mendukung jenis baru publik pertukaran sosial dan budaya. Konteks seperti itu telah mendorong berbagai macam perdebatan muncul seputar potensial digital jaringan komputer untuk mendukung jenis baru publik pertukaran sosial dan budaya. Tak heran perdebatan semacam itu semakin terhubung dengan orang-orang di ranah publik perkotaan. Arsitektur sosial perkotaan cyberspace. Jika internet menyadari potensinya untuk mendukung publik, wacana di tingkat perkotaan setidaknya perlu bergeser dari pelestarian elit, kelompok profesional menjadi media universal. Dukungan infrastruktur yang mahal untuk internet, akses keterampilan, saluran telepon, langganan layanan, dan pasokan listrik perlu diakses oleh sebagian besar populasi perkotaan. Hambatan ini cenderung diabaikan dalam perdebatan tentang internet dunia maya dan yang disebut jalan raya informasi. Terlalu sering akademisi yang berpartisipasi dalam debat semacam itu, yang menerima kualitas tinggi akses internet gratis, gagal untuk menghargai struktur yang sangat besar, ketidaksetaraan dalam akses ke infrastruktur komunikasi, dan komputasi yang terjalin secara mendalam ke dalam geografi sosial perkotaan. Menuju ruang perkotaan perencanaan. Masalah dan potensi urbanisme virtual. Kota virtual yang dikembangkan secara lokal menawarkan harapan untuk mendukung arena baru wacana publik di kota-kota yang lebih inklusif, adil dan interaktif daripada informasi super high-res. Model konsumen didominasi oleh global, mengkomodifikasikan korporasi yang tampaknya cenderung mendominasi dunia maya di masa depan. Untuk virtual, kota meningkatkan kehidupan perkotaan secara positif pada beberapa rasa identitas, kolektif, pengalaman, solidaritas, dan takdir. McBride dan Webb pada tahun 1995 berpendapat bahwa pengalaman virtual komunitas hanya menjadi ilusi yang dibawa oleh penggunaan teknologi komputer, menawarkan fantasi yang dapat kita jalani, kedekatan yang jelas dengan orang lain, berbicara dengan mereka dan mengungkapkan perasaan. Gender, TIK, dan ketenaga kerjaan. Teknologi direpresentasikan sebagai yang kuat dan otonom. Faktanya, dua hubungan cara antara hubungan gender dan teknologi informasi adalah campuran kompleks dari proses interaktif
Situs utamanya adalah tempat kerja. Selama fase pertama penerapan TI, industri secara luas yang terjadi di Eropa dan Amerika Utara pada tahun 1970 mengkhawatirkan tentang potensi deskilling dan kehilangan pekerjaan diungkapkan di antara badan yang beragam seperti badan pemerintahan dan serikat pekerja. Namun, ada kekhawatiran bahwa pekerjaan yang disebut pekerjaan perempuan kemungkinan besar akan terjadi digantikan oleh otomatisasi. Ini terkait dengan perempuan yang secara horizontal dan secara vertikal dipisahkan menjadi gaji rendah berstatus rendah dan pekerjaan penanganan informasi kurang terwakili dalam manajerial dan postingan ilmiah, di mana penerapan teknologi mungkin meningkatkan keterampilan dan status pekerjaan. Peran gender dan profesional. Penelitian tentang gender dan TIK sebagian besar telah difokuskan pada kantor, pekerjaan, dan otomatisasi keterampilan kesekretariat, administrasi, dan klerikal. Hal ini tidak mengherankan karena wanita merupakan mayoritas pekerjaan sekretaris. Karena di daerah ini di mana baru teknologi informasi dipandang sebagai yang paling substansial dampak. Namun pekerjaan perempuan, industri perangkat, di sistem analisis dan programmer yaitu profesional dan manajerial jauh lebih sedikit dipahami. Seperti yang telah kami bahas, ada bukti di tingkat global bahwa wanita digunakan secara murah di negara dunia untuk tugas perangkat lunak tingkat rendah. Selain itu, banyak pekerjaan teleworking yang dilakukan oleh perempuan pada tingkat profesional. Padahal perempuan mendominasi dalam pekerjaan klerikal, laki-laki mendominasi pada akhir profesional dari profesi komputasi sejauh mana jumlah perempuan yang terlibat cukup kecil. Berita internet. Secara sederhana, pesan teks yang menyusun newsgroup adalah terus-menerus dikirim bersama tautan antara penyedia informasi atau situs. Ketika sebuah situs menerima pesan, pemeriksaan perangkat lunak dilakukan, misalnya newsgroup, tempat pesan tersebut berada valid untuk situs itu. Saat pemeriksaan selesai, pesan dibuat tersedia untuk anggota individu situs, biasanya dengan menyimpan salinan secara lokal. Situs ini juga mengirimkan salinan dari setiap pesan ke pesan berikutnya, situs di jaringan yang lebih luas. Jutaan pesan terus-menerus beredar di internet. Dengan cara ini, tidak ada batasan apapun tentang apa yang mungkin diposting. Tidak semua grup berita internet seperti itu tersedia dari setiap penyedia informasi. Tetapi kebanyakan penyedia informasi biasanya menerima beberapa ribu grup yang semuanya dapat diakses oleh merek pengguna. Web seluruh dunia. Web berbasis grafis dan sangat mudah digunakan di struktur, dapat dianggap sebagai pendekatan informasi statis ketentuan. Keuntungan utama dari sistem ini adalah bahwa situs web mudah ditautkan satu sama lain pengguna. Web dapat beralih di antara tampilan situs web di berbagai negara atau benua berbeda tanpa menyadari bahwa mereka melakukan lebih dari sekedar pindah ke halaman data berikutnya. Evolusi menuju menjembatani. Dasein Forging akhirnya dengan tegas mempertahankan hal itu. Perbaikan berkelanjutan dalam standar layanan publik harus mencakup peningkatan manajemen dalam proses pemerintahan. Untuk melakukan ini, pemerintahan harus menemukan kembali dirinya dan menunjukkan kepemimpinan dalam penggunaan TI untuk tujuan menjadikan dirinya lebih efisien. Pusat Sistem Informasi Pemerintahan sekarang dikenal sebagai Badan Teknologi Komputer dan Komunikasi. Badan eksekutif yang dikelola publik menyoroti urgensi untuk pemerintah lebih mengelola informasinya, sehingga layanan akan menjadi lebih mudah digunakan,
lebih cepat dan lebih tepat sasarannya. Sekian dan terima kasih.